kamu semangat tadi. Nggak apa-apa, sini. Karena mungkin ada hubungannya dengan dunia kedokteran di mana suaminya Vega juga kan seorang dokter. Tadi diceritakan baru sedikit katanya anak keduanya usia 2 tahun dinyatakan oleh dokter tuli apa? Sensori. Tuli sensorik itu apa? Nggak punya bulu-bulu di rumah-rumah seafoodnya. Itu ternyata penting ya? Penting. Efeknya? Nggak bisa dengar, nggak bisa berbicara. Jadi dengan bulu-bulu itu maaf itu berarti menimbulkan getaran. Iya getarannya nggak. Gendang telinga dan akhirnya menghasilkan kirim ke otak dan bisa mendengar. Iya. Menangkap suara. Gitu istilahnya, istilah simpelnya. Istilahnya. Ini tidak ada. Tidak ada sama. Jadi yang harus dilakukan kata dokter apa? Ada 2 tindakan, katanya yang pertama disuh. Ada 2 tindakan. Yang pertama. Disuruh operasi koklea, implan koklea. Oke. Sama beli alat bantu dengarnya. Oke. Kalau alat bantu dengar itu biaya berapa? Kalau beli alat bantu dengar? Harganya berapa? 23 juta. 23 juta. Kalau untuk dilakukan tadi apa? Operasi, ya. Perlu berapa? Satu pasangnya 500 juta. Untuk bisa sembuh total mungkin Jadi dan itu juga salah satu upaya dan berhasil tidaknya tetap betul. kan. Yang namanya operasi pasti selalu ada resiko. Iya. 500 juta. Tuh. Kita terus bersyukur ketika Allah memberikan kelengkapan di organ tubuh kita. Ternyata telinga kita hanya kurang beberapa bagiannya saja perlu 500 juta rupiah. Terus telinga kita ini yang diberikan keleluasan untuk mendengar apapun mau digunakan untuk mendengarkan apa saja. Apakah hal-hal negatif yang membuat kita rusak? Atau sebaliknya? Kadang-kadang kita kurang bersyukur ya. Merasa kalau ini tuh ya sudah. Tapi ketika kenikmatan diambil sedikit baru terasa sulitnya. Dan betapa berharganya. Anaknya jadi sekarang kegiatannya apa aja? Di rumah. Di rumah. Jadi gimana cara kalau manggil gitu ya? Pakai tepuk dulu. Ditepuk. Kalau tidak bisa mendengar, bicara juga jadi. Iya, bicara juga bermasalah. Ini diketahui di usia anak berapa? Berapa bulan? Setahun sebulan itu baru ketahuan, baru habis periksa, baru ada uang buat periksa itu berak ya namanya. Kalau ada suara kenceng gitu dia nggak pernah kaget gitu. Makanya Iya. curiga. Iya curiga dari habis lahiran itu dalam 20 harian itu aku udah curiga, tapi suaminya nggak mau itu, nggak percaya kayak nanti belum ini enggak gitu iya belum kan baru gini-gini. Tetap ada harapan tadinya. Sampai sekarang pun dia masih kayak gitu. Tapi jadi kayak dia masih belum percaya gitu kan. Tapi aku yang harus usaha gitu. Tapi Ratna ini termasuk ibu yang luar biasa mencari detail. Ada apa dengan anak saya? Cari tahu sampai tadi istilah-istilahnya. Berarti kamu tuh memang benar-benar sudah berusaha lama ini ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan ada jalannya. Maksudnya kalau kita berusaha insya Allah Tuhan akan dengar apa doa dan usaha kita. Iya. Insya Allah. Benar, apalagi yang minta ibu kandungnya sendiri. Berdoa ya sama Allah. Minta keajaiban karena gak ada yang gak mungkin. Masih kecil, siapa tahu masih ada kesembuhan bisa total. diusahakan. Iya. Tapi jika toh misal
akhir dari cerita perjuangan ini, anaknya siapa namanya? Regan Al-Mumtaz. Regan. Iya. Regan misal ditakdirkan, mohon maaf, tidak bisa mendengar, bukan berarti akhir dari segalanya. Regan tidak sendirian. Banyak teman-teman yang lainnya yang seperti Regan, tapi tetap bisa berprestasi. Masih bisa sekolah, masih bisa mempunyai profesi yang luar biasa. Harus yakin, dan ini adalah yang terbaik kata Allah. Betul? Jangan putus asa ya Rat, jangan putus asa ya. Kak Denada mau disampaikan sedikit? Aku cuma mau bilang, kalau tadi kan A sempat bilang tuh, wah hebat ya kamu sebagai seorang ibu mencari sendiri, mengupayakan sendiri. Itu aku anggap sebagai salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita para ibu. Kita selalu punya insting, selalu punya kekuatan lebih pada saat berhubungan dengan anak. Kita mau memperjuangkan segala sesuatunya kalau untuk buat anak. Dan aku yakin itu yang menjadi semangat kamu terbesar berada di sini pada malam hari ini. Dan aku mendoakan semoga Allah memberikan yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik dan kemudahan pada segala ikhtiar kamu supaya anak kamu bisa mencapai kesembuhan. Ya, semangat ya. Ya. Terima kasih. Oh, dan tadi tampilan kamu luar biasa. Ketika saya tanya mau ngobrol dulu atau nyanyi aja dulu. Dia sangat profesional. Ketika bernyanyi tampak tidak ada permasalahan hidup. Ketika berbicara tentang anak itu terasa berat sekali apa yang kamu rasa. Tetap semangat ya. Ini mudah-mudahan penampilan kamu di sini, cerita kamu ini juga pengobat rasa sesak kamu selama ini. Dan membuat kita jadi bersyukur. Ternyata ada lagi yang lebih susah, ada lagi lebih susah. Oke Ratna? Nah, kita ke Tuan Takur ya. Tuan Takur, ada mau yang disampaikan dulu. Ya, yang pertama untuk Ratna, saya prihatin terhadap kondisi anak tercinta. Semoga ke depan ada solusi terbaik kelak. Tadi ada 2 buzzer, dan inilah yang saya suka dari para juri saya. Iis Dahlia dan Denada memberikan masukan, ulasan, evaluasi secara profesional sesuai dengan bidang mereka. Sementara Karen dan Vega pun memberi balance, keberimbangan, bahwa memang penampilan dari Ratna tadi bukanlah penampilan yang mudah. Karena ada 2 buzzer, Ratna, kamu berhak atas uang saya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah untuk Ratna dari Bang Kabur itu. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Tuan Takur. Dia berharap cemas loh tadi loh. Ya. Berharap 10 juta, entah akan jadi berapa. 5 juta, alhamdulillah, betul? Alhamdulillah. Sampaikan ke Tuan Takur. Terima kasih banyak Tuan Takur. Semoga makin